Boleh di next. Oke. Yang pertama ada teknik pengumpulan data. Jadi, teknik pengumpulan data adalah eh, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada analisis kebutuhan bisnis dilakukan dengan berbagai cara agar informasi yang diperoleh benar-benar akurat dan mewakili kondisi nyata. Kayak yang pertama ada teknik yang wawancara atau interview. Nah, teknik ini digunakan untuk menggali informasi langsung dari stakeholder, seperti manajer, karyawan, maupun pelanggan itu sendiri. Misalnya, ada wawancara dengan staf gudang dapat memberikan gambaran detail mengenai kendala dalam pencatatan stok manual yang sering menyebabkan selisih data. Selanjutnya ada kelebihan mode ini adalah informasi yang diperoleh lebih mendalam dan spesifik sesuai kebutuhan. Namun kekurangannya memakan banyak waktu serta sangat bergantung pada keterbukaan responden itu sendiri. Yang kedua ada kuesioner atau survei. Nah, efektif untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar dari responden yang beragam. Hasil survei ini bisa menunjukkan tren umum, misalnya tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem lama atau fitur yang paling dibutuhkan dalam sistem baru. Kelebihannya mampu menjaring banyak data secara cepat. Lalu kekurangannya ada terletak pada kemungkinan responden yang tidak menjawab dengan serius sehingga validitas jawaban bisa diragukan. Yang ketiga ada observasi. Peneliti atau analisis mengamati secara langsung di lapangan. Observasi penting karena tidak semua permasalahan bisa diungkapkan secara wawancara. Contohnya, dalam proses produksi, analisis bisa menemukan adanya keterlambatan input data karena antrean operator di suatu komputer. Kelebihan dari metode ini adalah data yang didapatkan bersifat nyata sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun kekurangannya adalah potensi besar bias karena perilaku orang bisa berubah ketika mereka sedang diamati. Selanjutnya ada studi dokumentasi. Ini melibatkan telah dokumentasi internal seperti laporan keuangan, SOP, dan data penjualan, hingga manual operasional. Nah, teknik ini mampu memvalidasi hasil data wawancara dan observasi. Kelebihannya adalah datanya bisa lebih objektif dan terdokumentasi dengan baik, sedangkan kekurangannya eh, adalah dokumen yang tersedia kadang tidak mutakhir dan tidak lengkap. Yang terakhir ada focus group discussion, biasanya digunakan untuk mengumpulkan masukan dari kelompok stakeholder secara bersama-sama. Metode ini sering dipakai untuk menyamakan persepsi kebutuhan seperti ERP lintas departemen. Kelebihannya adalah mampu menghasilkan berbagai sudut pandang sekaligus dan mempercepat kesepakatan. Namun kekurangannya potensi dominasi pendapat dari pihak tertentu sehingga tidak semua peserta mau terwakili secara seimbang. Oke, dalam proses pengumpulan data untuk analisis kebutuhan bisnis, terdapat beberapa alat yang digunakan untuk interview, ada atau structure interview. Contoh tools yang bisa digunakan seperti Google Forms, SurveyMonkey, atau Microsoft Forms untuk menjaring data dari banyak responden. Dari observation checklist yang bantu peneliti juga menjaga konsistensi agak saat melakukan pemantauan langsung di lapangan, serta dokumen analisis tool, beberapa software atau template yang digunakan untuk menilai dokumentasi proses bisnis, SOP maupun laporan keuangan, sehingga data yang dikumpulkan lebih lengkap dan terstruktur. Pemilihan teknik data juga tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan jumlah stakeholdernya, kompleksitas, proses bisnis, serta keterbatasan waktu dan biaya. Menurut Sormeville di 2011, kombinasi beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dapat meningkatkan validitas data. Hal ini sejalan dengan panduan Babok yang menekankan pentingnya trimulasi metode agar kebutuhan bisnis yang diperoleh lebih akurat dan komprehensif. Sehingga metode sehingga maaf, sebagai contoh dalam implementasi ERP di rumah sakit, wawancara dengan tenaga medis digunakan untuk menggali kebutuhan rekam bisnis elektronik. Sementara
Observasi dilakukan untuk memahami alur pelayanan pasien secara nyata. Dengan demikian, setiap teknik memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga pemilihan serta penggabungan metode menjadi faktor kunci keberhasilan analisis kebutuhan bisnis. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada analisis kebutuhan bisnis. Analisis kebutuhan bisnis ini termasuk tahap yang penting pada saat setelah data terkumpul, karena hasilnya akan menjadi dasar dalam menentukan desain dan konfigurasi sistem ERP nantinya. Nah, proses ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu, tidak hanya secara fungsional, tetapi juga dalam aspek kualitas, keamanan, dan keberlanjutan operasionalnya. Nah, tahap analisis kebutuhan bisnis ini yang pertama yaitu identifikasi masalah dan peluang. Langkah ini yaitu menguraikan permasalahan nyata yang dihadapi organisasi, nantinya akan ditemukan peluang atau solusi perbaikan yang bisa dicapai dengan implementasi ERP. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur sering mengalami keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan karena data transaksi masih terpisah antar divisi. Berarti dengan adanya ERP ini, peluang perbaikan muncul berupa integrasi data yang real time, yang nantinya dapat membuat laporan secara otomatis dan juga dihasilkan lebih cepat dan akurat. Tahap ini memiliki kelebihan yaitu bisa membantu organisasi untuk memahami urgensi perubahan. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, terkadang masalah yang teridentifikasi lebih dipengaruhi oleh persepsi yang secara subjektif oleh stakeholder tertentu. Nah, yang kedua ada klasifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, setelah mengetahui apa sih masalah yang sedang dihadapi dan juga sudah diketahui solusi apa yang dapat dilakukan, nantinya akan diketahui sistem apa yang dibutuhi. Nah, kebutuhan sistem ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional. Kebutuhan fungsional berhubungan langsung dengan fitur yang wajib ada, seperti pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, integrasi akuntansi, serta manajemen SDM. Sedangkan kebutuhan non-fungsionalnya mencakup lebih ke aspek kualitas, misalnya dari keamanan data, kecepatan akses sistem, kemudahan user, dan juga skalabilitas untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Di tahap ini kelebihannya yaitu bisa mempermudah prioritas kebutuhannya. Namun kekurangannya yaitu sulit untuk menarik garis tegas antara fungsi utama dan juga fungsi tambahan dalam praktiknya secara langsung. Nah, yang ketiga adalah analisis gap, yaitu uh, tahap ini dibutuhkan untuk bisa membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang ideal yang diharapkan. Misalnya, kondisi saat ini perusahaan hanya bisa memproses laporan penjualan mingguan, sedangkan kondisi idealnya yang diharapkan yaitu perusahaan dapat memiliki sistem yang mampu menampilkan data penjualan harian bahkan secara real time. Nah, berarti gap tersebut menunjukkan ada area yang perlu dimodifikasi atau ditingkatkan. Analisis gap ini bisa bantu untuk menyusun roadmap implementasi ERP secara lebih terarah. Tapi untuk kekurangannya, menganalisis gap ini membutuhkan data yang detail dan juga pemahaman mendalam tentang proses bisnis yang sedang berjalan. Next. Selanjutnya ada prioritas kebutuhan. Jadi gak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus karena adanya keterbatasan dari misalnya anggaran, waktu, dan juga sumber daya manusianya. Oleh karena itu, kebutuhan dipilah menjadi kategori utama atau must have dan juga tambahan atau nice to have. Misalnya, pencatatan persediaan dan integrasi keuangan masuk ke kategori must have, sedangkan untuk integrasi aplikasi mobile dapat dimasukkan sebagai nice to have. Jadi misalnya dari sistem pencatatan persediaan dan juga integrasi keuangan ini sudah berjalan dengan baik, baru nanti bisa mulai ditambahkan sistem integrasi aplikasi mobilenya gitu. Jadi yang lebih diutamakan pencatatan persediaan dan juga integrasi keuangan. Nah, prioritas ini membantu manajemen untuk menentukan fokus pengembangan tahap awal ERP. Namun tantangannya yaitu potensi konflik antara stakeholder karena masing-masing pihak merasa kebutuhannya itu paling penting. Nah, untuk tahap terakhir yaitu dokumentasi kebutuhan.
Di tahap ini menyusun hasil analisis dalam bentuk dokumen kebutuhan bisnis atau business requirement document. Nah, dokumen ini berisi ringkasan masalah, kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional, lalu hasil analisis gap, serta prioritas kebutuhan. BRD ini akan menjadi acuan utama bagi tim pengembang ERP dalam melakukan konfigurasi, kustomisasi maupun integrasi sistem. Untuk kelebihan dari tahap ini, yaitu semua pihak memiliki referensi yang sama. Sedangkan kekurangannya yaitu dokumen bisa cepat usang jika tidak diperbarui sesuai perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah penyesuaian dan konfigurasi modul RP. Nah, Sistem Enterprise Resource Planning atau RP itu dirancang dengan berbagai modul standar yang dapat digunakan oleh beragam jenis perusahaan. Namun, setiap organisasi itu kan memiliki karakteristik, regulasi, dan alur kerja yang berbeda, sehingga modul bawaan tidak selalu menjawab seluruh kebutuhan di secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan langkah penyesuaian atau customization dan konfigurasi agar sistem RP ini benar-benar selaras dengan tujuan dan operasional perusahaan. Nah, penyesuaian modul RP itu dilakukan ketika fitur standar tidak mencukupi. Contohnya, dengan menambahkan fungsi baru atau mengintegrasi sistem eksternal. Sedangkan untuk konfigurasi itu lebih berfokus pada pengaturan parameter dan opsi bawaan sistem tanpa mengubah kode program, seperti penentuan alur kerja, pengaturan hak akses, dan penyesuaian laporan. Nah, kedua proses ini saling melengkapi, yaitu konfigurasi menjadi fondasi awal yang aman dan efisien, sedangkan penyesuaian dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang lebih spesifik. Nah, boleh di next. Nah, yang pertama itu ada penyesuaian modul ARP. Nah, ini tuh sering disebut dengan customization atau tailoring. Ini itu proses mengubah, memperluas, dan menambah fungsi pada modul ARP standar agar sesuai dengan kebutuhan unik milik perusahaan. Itu nggak cukup hanya dengan melakukan uh, pengaturan parameter atau konfigurasi. Jika kebutuhan bisnis itu punya keunikan yang nggak tersentuh oleh fitur konfigurasi, maka penyesuaian dapat terjadi dalam berbagai tingkatan teknis. Nah, yang pertama itu ada modifikasi modul, yaitu dengan menambah atau mengubah fungsi dengan modul tertentu. Selanjutnya adalah penyesuaian basis data atau database customization. Ini seperti mengubah struktur tabel, menambah field, relasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah modifikasi kode sumber, yaitu dengan mengubah logika utama dari sistem RP. Nah, pada jurnal Impact of Customization of the Software Quality in RP Project, ditemukan bahwa modifikasi di tingkat modul umumnya tidak mempengaruhi kualitas sistem secara signifikan, tapi penyesuaian di tingkat kode dan basis data itu berpotensi negatif terhadap atribut seperti reliabilitas dan maintainability. Nah, dengan munculnya Cold RP, tren penyesuaian ini tuh bergeser dari modifikasi kode secara langsung menjadi penyesuaian melalui integrasi dan antarmuka agar sistem tetap fleksibel dan mudah diperbarui. Nah, pada dasarnya konfigurasi dan penyesuaian itu saling berkaitan. Nah, ada beberapa penyesuaiannya, yaitu yang pertama adalah konfigurasi sebagai langkah awal. Pertama-tama, perusahaan bisa mencoba menyetel modul lewat konfigurasi, yaitu parameter, alur kerja, hak akses, dan laporan. Jika konfigurasi belum cukup memenuhi kebutuhan khusus departemen, maka dilakukan penyesuaian. Nah, langkah selanjutnya adalah penyesuaian yang menanggapi gap yang tidak dapat digapai dengan konfigurasi. Nah, untuk kebutuhan yang sangat unik atau regulasi lokal yang kompleks, itu penyesuaian menjadi solusi. Sebagai contohnya, modul gaji khusus sesuai regulasi negara atau integrasi dengan sistem eksternal yang sangat spesifik. Lalu selanjutnya adalah resiko penyesuaian dan keseimbangan. Yang penyesuaian yang berlebihan ini bisa membuat sistem sulit untuk dikelola, mahal dalam pemeliharaan, dan susah untuk diupgrade. Oleh karena itu, penyesuaian harus dipilih secara selektif dan hanya untuk gap kritis aja. Lalu yang terakhir adalah perubahan tren penyesuaian. Nah, di era ERP Cloud, ini banyak penyesuaian dilakukan lewat interface API atau plugin. Nah, bahkan bukan untuk mengubah inti kode ERP. Organisasi itu biasanya mencoba untuk meminimalisir modifikasi kode agar sistem tetap mudah untuk dipelihara. Itu boleh di next. Selanjutnya konfigurasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik.
Konfigurasi modul ERP itu merupakan suatu langkah penting dalam menyesuaikan sistem ERP dengan kebutuhan dasar perusahaan. Dan tentunya proses ini tuh dilakukan dengan mengatur parameter dan opsi bawaan yang sudah tersedia dalam sistem tanpa perlu mengubah kode program. Nah, melalui konfigurasi modul ERP ini, perusahaan dapat mengadaptasi alur kerja, struktur organisasi, hak akses, maupun format laporan agar sesuai dengan kebijakan internal. Karena sifat dari konfigurasi modul ERP ini tuh efisien, jadi konfigurasi ini biasanya dilakukan pada tahap awal implementasi ERP sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan penyesuaian yang lebih kompleks. Nah, ini terdapat beberapa aspek dari konfigurasi ERP. Yang pertama itu ada penerapan workflow dan proses bisnis. Jadi, alur kerja atau workflow itu sendiri merupakan aspek penting yang harus ditetapkan dalam sistem ERP karena agar sistem ERP ini tuh bisa beradaptasi dengan gaya kerja dari perusahaan atau bukan sebaliknya. Karena penyesuaian ini tuh bertujuan untuk memastikan agar aplikasi dapat mendukung operasional bisnis secara efisien dan juga efektif. Yang kedua, itu ada aspek fungsionalitas. Jadi fungsionalitas ini tuh penting karena modul, solusi, dan fitur yang ada di sistem harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang spesifik pada perusahaan. Karena melalui penyesuaian fungsionalitas ini, nantinya akan memudahkan perusahaan untuk bisa memanfaatkan penggunaan software secara maksimal dalam operasi bisnis. Namun penting juga untuk menghindari penyesuaian yang berlebihan, alasannya karena agar tidak terlalu sulit dalam mengelola dan memperbarui nantinya. Oleh karena itu, penyesuaian fungsionalitas ini baru harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara memenuhi aspek kebutuhan bisnis dan menjaga sistem agar dapat dikelola dengan efisien. Yang ketiga ada aspek pengaturan parameter. Jadi dalam konteks ERP, parameter itu merupakan variabel yang menentukan bagaimana sistem ini dapat berfungsi dan berinteraksi dengan berguna. Nah, dengan pengaturan parameter yang tepat, ini memungkinkan sistem beroperasi dengan pas dan sesuai kebutuhan dengan persyaratan operasional bisnis yang ada. 4. Penyesuaian tampilan dan laporan. Dalam konfigurasi ERP, tampilan dan laporan menjadi salah satu faktor yang penting karena langsung mempengaruhi pengalaman pengguna. Tampilan ini mencakup seperti antarmuka, layout, hingga navigasi agar sistem mudah digunakan. Nah, sedangkan laporan harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, seperti laporan keuangan, stok, atau mutasi barang. Lalu aspek yang kelima, yaitu manajemen pengguna dan hak akses. Manajemen pengguna itu akan memastikan setiap orang itu harus mendapatkan akses yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Dengan pengaturan hak akses yang tepat, sistem lebih aman dan efisien. Lalu yang keenam ada integrasi data, karena data dari perusahaan itu kan sering tersebar di berbagai sistem. Jadi integrasi ini menjadi kunci dalam konfigurasi ERP. Proses ini tuh akan memastikan seluruh data itu akan selalu konsisten dan akurat serta terbaru. Jadi dapat dimonitoring itu secara real time. Lalu aspek nomor 7 itu ada pembaruan dan pemeliharaan. ERP membutuhkan pembaruan dan pemeliharaan agar tetap relevan dan optimal. Lalu yang ke-8 ada keamanan data, karena keamanan data ini penting bagi ERP untuk menyimpan informasi yang sensitif dari perusahaan. Next. Oke, ini salah satu aplikasi Udo, yaitu aplikasi yang dapat dikonfigurasi, bahkan juga Udo ini bisa juga untuk dikustomisasi. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses customization dari ERP. Nah, di mana kita akan membahas definisi, cakupan, kelebihan, dan juga kekurangannya. Oke, boleh di next. Nah, definisi dari customization ERP itu. ERP itu adalah proses modifikasi penyesuaian atau penambahan fitur pada sistem ERP yang melibatkan perubahan pada source code, yang dimana itu ada pada perangkat lunak di ERP-nya. Berbeda dengan konfigurasi
yang tadi dijelaskan yang hanya memanfaatkan modul atau pengaturan bawaan dari sistem untuk mengubah fitur. Kustomisasi ini lebih memungkinkan untuk mengubah fundamental dari ERP-nya itu sendiri atau memperluas kapabilitas dari ERP-nya ini, inti dari perangkat lunak tersebut. Nah, cakupannya itu ada yang pertama perubahan dari user interface-nya di mana memodifikasi interface agar selaras dengan terminologi, alur kerja, dan merek dari organisasi. Lalu, kustomisasi dari proses bisnisnya, mengadaptasi atau membuat alur kerja baru dalam sistem ERP untuk mencerminkan proses spesifik yang diikuti oleh organisasi. Lalu ada laporan dan dashboard, menyesuaikan atau membuat laporan dan dashboard yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan organisasi, dan juga dengan indikator kinerja utama atau KPI. Lalu ada integrasi, menghubungkan sistem ERP dengan aplikasi perangkat lunak lain yang ada dalam organisasi untuk memastikan aliran data yang lancar. Lalu ada di bidang data dan formulir, menambahkan atau memodifikasi bidang data dan formulir untuk menangkap dan menyimpan informasi yang unik bagi organisasi. Lalu ada automation rules, yang dimana menentukan aturan dari otomisasi khusus untuk menyederhanakan proses dan mengurangi intervensi manual. Lalu ada keamanan dan kontrol akses, di mana ini menyesuaikan peran pengguna atau pekerja atas izin dan kontrol akses, dan memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses ke data dan fungsi yang relevan dengan peran mereka. Lalu yang terakhir ada integrasi ke pihak ketiga, di mana mengintegrasikan sistem ERP dengan aplikasi atau layanan pihak ketiga yang penting bagi operasi organisasi atau perusahaan. Oke, Blednya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari kustomisasi ERP. Eh, yang pertama ada kelebihannya, yang pertama ada menyesuaikan dengan proses bisnis. Kustomisasi ini memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya mengubah proses ERP bisnis yang sudah matang hanya demi mengikuti alur kerja standar ERP. Baliknya, sistem ERP ini disesuaikan agar cocok dengan operasional perusahaan itu sendiri. Lalu user experience yang lebih baik, di mana apa interface dan alur kerja juga bisa disesuaikan dengan sistem yang lebih intuitif bagi karyawan, sehingga meningkatkan tingkat adopsi dan juga produktivitas dari karyawannya sendiri. Lalu yang ketiga ada keunggulan kompetitif. Dengan mengembangkan fungsionalitas yang unik, perusahaan dapat menciptakan efisiensi atau layanan yang tidak dimiliki oleh pesaing yang menggunakan sistem ERP standar. Lalu ada kekurangannya, di mana pastinya akan terjadi peningkatan biaya dan juga waktu implementasi. Kustomisasi yang dilakukan pada ERP itu memerlukan sumber daya dan pengembangan dari ahli, sehingga bakal secara drastis meningkatkan biaya dan juga memperpanjang jadwal proyek untuk implementasinya. Lalu kompleksitas pada pemeliharaan dan peningkatan, di mana setiap kali vendor atau software ERP itu ada rilis versi barunya atau pembaruan keamanan, kode dari customisasi ini harus diuji ulang dan mungkin perlu ditulis ulang agar kompatibel. Hal ini juga membuat proses upgrade menjadi sangat rumit, mahal, dan beresiko. Banyak dari kasus ini akhirnya banyak perusahaan terjebak pada versi ERP yang udah usang. Nah, sangat sulit. Lalu ada potensi munculnya bug dan isu stabilitas, di mana mengubah source code inti selalu membawa resiko munculnya bug atau kesalahan yang dapat mengganggu stabilitas dan kinerja sistem secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada ketergantungan pada vendor atau pengembang, di mana kustomisasi ini yang mendalam dapat menciptakan ketergantungan pada tim pengembang atau vendor tertentu yang memahami kode tersebut, hingga menyulitkan pergantian mitra di masa depan. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan integrasi dari ERP. Integrasi ERP adalah proses menghubungkan perangkat lunak. Integrasi ERP adalah proses menghubungkan perangkat lunak ERP dengan aplikasi atau sistem lain yang digunakan dalam perusahaan untuk memungkinkan pertukaran data yang lancar dan otomatis. Tujuannya adalah menghilangkan silo informasi atau kesenjangan informasi antar departemen dan menciptakan ekosistem digital yang terpadu di mana data dapat dibagikan secara real time antar sistem yang berbeda. Nah, ada beberapa metode dan teknologi integrasi untuk ERP-nya sendiri.
Nah, metode yang paling umum dan modern untuk integrasi adalah melalui API atau Application Programming Interface. API ini bertindak seperti jembatan yang memungkinkan dua aplikasi atau software berbeda untuk saling berkomunikasi dan juga bertukar data berdasarkan urutan prosedur yang telah ditentukan. Nah, integrasi berbasis API ini memungkinkan sinkronisasi data yang mendekati real time, yang dimana ini sangat penting untuk operasi bisnis yang dinamis. Lalu yang kedua ada middleware atau integration platform as a service, di mana middleware atau IPAS ini yaitu platform perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara untuk memfasilitasi komunikasi antara berbagai aplikasi, termasuk ERP juga. Lalu yang ketiga ada point-to-point, adalah metode integrasi yang menghubungkan dua aplikasi secara langsung dengan menggunakan metode khusus, di mana API atau kombinasi dari keduanya. Dalam mekanisme ini, pertukaran data antar sistem juga dilakukan melalui proses sinkronisasi yang dijalankan secara berkala. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada manajemen perubahan. Perubahan atau change management itu adalah suatu rangkaian proses dan teknik yang digunakan untuk membantu individu, tim, dan organisasi dalam melakukan transisi dari keadaan saat ini ke keadaan yang diinginkan menggunakan ERP. Nah, manajemen perubahan ini tuh dibutuhkan karena ERP itu hampir selalu mengubah alur kerja yang sudah biasa dilakukan oleh karyawan. Nah, tujuan dari manajemen perubahan itu yang pertama itu mengurangi penolakan karyawan, yang kedua memastikan adopsi pengguna yang tinggi, yang ketiga itu meminimalkan gangguan operasional, yang keempat memaksimalkan pengembalian investasi dan realisasi manfaat, yang kelima itu membangun budaya kerja dan pola pikir baru. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kita itu bisa menggunakan salah satu metode yang cukup terkenal yaitu model ADKAR. Nah, model ADKAR ini tuh diperkenalkan oleh Jeff Hiatt pada tahun 2006 di mana model model ADKAR ini tuh terdiri dari 5 tahapan perubahan yang harus dilalui individu agar organisasi itu bisa sukses berubah. Nah, yang pertama itu ada awareness atau kesadaran akan kebutuhan untuk berubah. Nah, awareness ini tuh berarti membangun kesadaran kepada karyawan-karyawan. Karyawan itu harus paham kenapa organisasi itu perlu berubah, apa situasi bisnis sekarang, apa risikonya kalau tidak berubah, dan siapa yang akan terdampak. Nah, kesadaran ini tuh penting karena tanpa tahap awareness ini tuh resistensi pasti akan tinggi. Komunikasi itu jadi kunci di tahap ini. Nah, yang kedua itu ada desire. Nah, setelah sadar, karyawan juga harus punya desire, yaitu kemauan atau kesadaran untuk mendukung perubahan. Di sini tuh biasanya muncul penolakan. Orang akan merasa nyaman dengan kebiasaan lama. Untuk membangun desire, perusahaan itu harus menunjukkan manfaat pribadi. Misalnya, pekerjaan manual itu mulai berkurang, input data itu lebih cepat, dan ada kesempatan belajar skill baru. Nah, intinya itu mereka harus melihat bahwa perubahan bukan hanya baik untuk perusahaan, tapi baik juga untuk diri mereka sendiri. Nah, yang ketiga itu ada knowledge atau pengetahuan tentang bagaimana cara berubah. Nah, kalau karyawan sudah mau berubah, berikutnya itu mereka butuh knowledge. Nah, knowledge itu berarti pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan. Bagaimana cara memakai ERP, apa alur kerja baru menggunakan ERP, apa prinsip yang harus diikuti. Nah, pengetahuan itu diberikan lewat training, workshop, atau pendampingan langsung. Nah, tanpa knowledge, orang itu akan bingung dan ragu bahkan bisa salah dalam menggunakan sistem baru. Yang keempat itu ada ability. Nah, setelah tahu caranya, orang-orang itu harus benar-benar mampu melakukannya. Nah, ability ini tuh berarti penerapan nyata. Misalnya, karyawan itu tidak hanya tahu teori, cara input data transaksi, tapi juga bisa mempraktikkan langsung di sistem ERP. Nah, kemampuan ini tuh terbentuk lewat latihan, pendampingan, serta dukungan untuk mengatasi hambatan. Nah, kalau tidak ada tahap ability, orang itu bisa tahu secara teori, tapi tetap tidak bisa menjalani perubahan. Nah, yang terakhir itu ada reinforcement. Nah, ya reinforcement itu tuh yaitu penguatan agar perubahan itu dapat bertahan lama. Nah, tantangan di sini tuh adalah orang-orang cenderung kembali ke kebiasaan lama. Maka organisasi harus memberikan dorongan terus-menerus.
Caranya bisa dengan apresiasi, penghargaan, atau menunjukkan hasil nyata dari perubahan. Dengan reinforcement, perubahan itu bukan hanya sekedar proyek sementara, tetapi menjadi budaya kerja baru. Nah, boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada hal-hal yang penting dalam manajemen perubahan. Yang pertama itu ada komunikasi terbuka. Nah, komunikasi yang itu berarti semua orang di organisasi itu memahami alasan di balik perubahan, apa manfaat yang akan diperoleh, serta apa dampak terhadap pekerjaan sehari-hari. Nah, yang lebih penting lagi, komunikasi itu harus dua arah. Artinya, bukan hanya manajemen yang berbicara, tetapi juga memberi ruang bagi karyawan untuk bertanya, mengemukakan pendapat, atau bahkan memberikan ide. Nah, dengan komunikasi yang transparan dan konsisten ini, kita bisa mencegah munculnya rumor, mengurangi rasa takut, dan membangun rasa percaya antara manajemen dan karyawan. Nah, yang kedua itu ada dukungan dari pimpinan. Nah, perubahan itu tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan dari pimpinan. Karyawan itu akan selalu melihat bagaimana sikap pimpinan terhadap perubahan. Nah, kalau pimpinan itu mendukung penuh, ikut serta menggunakan sistem baru dan memberikan contoh dalam perilaku sehari-hari, maka karyawan itu akan lebih mudah mengikuti. Nah, dukungan ini juga memberikan sinyal kuat bahwa perubahan adalah prioritas perusahaan, bukan sekadar proyek sampingan. Yang ketiga itu mengurangi resistensi. Nah, mengurangi resistensi itu berarti memahami dulu apa sih penyebabnya. Apakah karyawan takut pekerjaannya tergantikan? Apakah mereka khawatir tidak mampu mengikuti atau sekedar merasa nyaman dengan cara lama? Nah, manajemen itu bisa mengatasi resistensi dengan berbagai cara. Bisa melibatkan karyawan sejak awal dalam proses perubahan, bisa juga menunjukkan manfaat yang mereka dapatkan secara langsung dan memberikan pelatihan agar mereka dapat lebih percaya diri menghadapi sistem baru. Nah, jika resistensi itu bisa dikelola dengan baik, maka orang yang awalnya menolak itu bisa berubah menjadi pendukung yang aktif. Dan yang terakhir itu ada implementasi bertahap. Nah, perubahan besar itu jarang berhasil jika dilakukan sekaligus. Karena itu, implementasi bertahap itu menjadi salah satu kunci sukses dalam manajemen perubahan ini. Nah, dengan melakukannya secara bertahap, organisasi itu memberi kesempatan kepada karyawan untuk belajar, beradaptasi, dan membiasakan diri dengan sistem baru. Nah, setiap tahap yang sudah dijalankan itu bisa dievaluasi sehingga kesalahan atau kendala dapat diperbaiki sebelum melangkah maju. Nah, implementasi bertahap juga membuat karyawan tidak merasa kewalahan. Mereka bisa menyesuaikan diri sedikit demi sedikit sehingga transisi terasa lebih mulus dan tidak mengganggu produktivitas secara drastis. Nah, pada akhirnya pendekatan itu tidak hanya menurunkan risiko kegagalan, tetapi juga meningkatkan penerimaan terhadap perubahan itu sendiri. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang terakhir ada pelatihan pengguna atau user training, di mana kita bisa lihat di sini apa sih pelatihan pengguna ERP itu. Jadi, pelatihan pengguna dalam konteks ERP itu adalah proses esensial untuk membekali karyawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan sistem baru secara apa namanya, secara optimal gitu. Nah, jadi pelatihan pengguna ini, kalau misalkan di konteks ERP, itu bukan sekedar sesi pengenalan sebenarnya, tapi juga suatu proses strategis yang memastikan karyawannya itu tidak hanya memahami sistem baru, tetapi juga memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakannya secara efektif. Tujuannya adalah untuk meminimalkan tadi resistensi terhadap perubahan, meningkatkan adopsi, dan juga memastikan bahwa si investasi perusahaan itu dalam ERP memberikan manfaat yang maksimal. Nah, pelatihan yang efektif itu akan mengubah alur kerja sehari-hari menjadi lebih efisien dan juga akurat gitu. Jadi, mengubah teknologi menjadi alat yang memberdayakan. Terus, eh, mengapa pelatihan pengguna itu atau user training itu begitu penting? Nah, jadi pengguna yang tidak yakin atau tidak kompeten itu dalam menggunakan sistem ini itu dapat membuat kesalahan yang kemudian bisa menyebabkan entry data yang salah dan akhirnya merusak efisiensi yang harusnya dibawa oleh ERP. Tanpa pelatihan yang memadai ini, implementasi ERP yang paling canggih sekalipun itu bisa gagal
Dan dikarenakan pengguna yang merasa tidak yakin atau tidak kompeten dalam menggunakan sistem itu cenderung membuat kesalahan yang dapat menyebabkan data yang tidak akurat gitu. Bisa jadi penundaan dalam proses dan akhirnya itu kegagalan gitu mencapai tujuan utamanya yaitu efisiensi. Nah, pelatihan yang solid juga memastikan setiap pengguna itu merasa percaya diri yang pada akhirnya mengarah pada penggunaan sistem yang optimal dan juga data yang dapat diandalkan di seluruh perusahaan. Kemudian di sebelah kanan kita bisa lihat ada metode pelatihan yang paling efektif gitu. Jadi untuk mencapai hasil terbaik ada beberapa kombinasi kombinasi dari beberapa metode yang biasanya lebih efektif. Nah, metode yang paling efektif itu di sini yang pertama ada pelatihan berbasis peran. Nah, jadi alih-alih memberikan materi yang sama untuk semua orang, setiap materi itu bisa disesuaikan dengan peran dan juga tanggung jawab spesifik dari setiap usernya atau dari setiap penggunanya. Nah, salah satu kunci keberhasilan pelatihan itu adalah dengan menghindari pendekatan satu ukuran untuk semua. Jadi, eh, perusahaan atau yang ingin menggunakan ERP itu harus melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi peran dan juga tanggung jawab setiap penggunanya gitu atau usernya. Jadi, perlu ada stakeholdernya. Sebagai contoh nih, misalkan di tim keuangan memerlukan pelatihan intensif tentang modul akuntansi dan pelaporan. Sedangkan kan tim penjualan itu akan lebih membutuhkan fokus pada manajemen prospek dan pesanan. Jadi nggak perlu disamain, tapi sesuai dengan apa namanya stake yang mereka pegang sendiri-sendiri. Kemudian dengan menyesuaikan konten pelatihan, itu perusahaan bisa memastikan bahwa setiap individu itu belajar apa yang paling relevan dengan pekerjaan mereka dan menghindari kelebihan informasi yang tidak diperlukan dan meningkatkan efisiensi dari si pelatihannya itu sendiri. Kemudian ada train the trainer, di mana strategi ini melibatkan pelatihan sekelompok kecil super user dari setiap departemen. Nah, metode ini tuh cukup efektif untuk membangun kapasitas internal dan memastikan sustainnya gitu, keberlanjutannya. Jadi perusahaan bisa mengidentifikasi beberapa super user atau pengguna kunci atau kayak apa ya, kayak key usernya dari setiap departemen yang memiliki pemahaman baik tentang alur kerja dan ada motivasi untuk belajar lebih 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 lanjut gitu. Nah, perusahaan bisa ngepick mereka untuk melatih mereka secara mendalam dan mereka kemudian bisa bertanggung jawab untuk melatih rekan kerja mereka. Nah, pendekatan ini tuh menciptakan sumber daya ahli internal yang dapat diandalkan untuk eh, dukungan rekannya dan pemecahan masalah setelah peluncuran gitu. Dan yang ketiga ada sesi latihan praktis sedia. Jadi sesi latihan praktis ini yang dimaksudnya adalah sediakan lingkungan simulasi atau ya kita bisa sering dengarnya mungkin dengan istilah sandbox di mana pengguna dapat berlatih menggunakan sistem ya sebelum mereka go live gitu atau bekerja secara langsung. Nah, eh ya kita ngerti lah kalau misalkan teori itu eh, nggak cukup, teori saja tuh nggak cukup. Sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari. Nah, perusahaan itu bisa menyiapkan suatu lingkungan simulasi yang mencerminkan sistem nyata atau ya sistem yang sebagaimana berlaku di dunia nyata gitu. Di mana pengguna dapat mencoba alur kerjanya, bisa memasukkan data dan melakukan tugas itu tanpa resiko. Nah, ini memungkinkan mereka membuat kesalahan tapi mereka juga bisa mengajukan pertanyaan dengan lebih leluasa dan membangun rasa percaya diri sebelum sistemnya itu benar-benar digunakan di lingkungan produksi atau di lingkungan kerja nyatanya gitu. Dan yang terakhir ada pembelajaran campuran atau blended learning, di mana ini gabungan sesi tatap muka interaktif dengan materi mandiri seperti video tutorial, panduan digital, dan modul e-learning. Jadi eh, pelatihan tidak berakhir pada hari go live-nya aja. Perusahaan juga perlu menyediakan dukungan berkelanjutan untuk membantu pengguna mengatasi tantangan awal dan pertanyaan yang muncul ke depannya seperti itu. Kemudian ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke studi kasus yang pertama, yaitu dari Samsung Electronics Co. Ltd. Aksi Samsung Electronics Co. Ltd ini adalah anak perusahaan Samsung Group, konglomerasi terbesar di Korea Selatan yang berdiri sejak 1938 sebagai perusahaan ekspor-impor hasil pertanian. Dari awal yang sederhana di Daegu, Samsung berekspansi
ke berbagai sektor, mulai dari tekstil hingga asuransi. Sebelum akhirnya pada tahun 1960-an memasuki industri elektronik yang kemudian menjadi tonggak penting pertumbuhan perusahaan. Samsung Electronics memulai produksinya dengan televisi hitam putih dan berkembang pesat menjadi pemain global berkat fokus pada inovasi dan kualitas. Masuknya ke industri semikonduktor dan ponsel pintar mendorong Samsung menjadi salah satu produsen chip memori dan smartphone terbesar di dunia dalam 2 dekade terakhir. Nah, berbasis di Suwon, Korea Selatan, Samsung kini memiliki lebih dari 200 anak perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Model bisnisnya terbagi dalam divisi Device Experience yang mencakup smartphone dan perangkat rumah tangga, serta Device Solutions yang berfokus pada semikonduktor. Produk-produk unggulan seperti Galaxy, chip RAM, dan NAND, layar OLED menjadikan Samsung sebagai salah satu pemimpin inovasi global di bidang teknologi dengan visi Inspire the World, Create the Future, yang mencerminkan komitmen menciptakan dampak positif secara global melalui inovasi teknologi. Serta misinya meliputi inspirasi dunia dengan teknologi dan desain inovatif, menciptakan nilai-nilai sosial ekonomi berkelanjutan, serta memberdayakan kehidupan masyarakat melalui teknologi digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Oke, dalam model bisnisnya, Samsung ini mengadopsi integrasi vertikal dan horizontal yang memungkinkan kendali penuh atas rantai nilai, mulai dari riset dan produksi komponen inti hingga distribusi dan produk jadi. Strategi ini menghadirkan efisiensi tinggi sekaligus fleksibilitas dalam merespon perubahan pasar global yang dinamis. Nah, aktivitas misi Samsung yang tadi sudah disebutkan ternyata ada 4. Yang pertama device experience, device solutions, lalu ada Samsung Display, serta Harman. Dengan struktur tersebut, Samsung berhasil membangun ekosistem produk yang saling melengkapi mulai dari smartphone seri Galaxy, TV pintar, peralatan rumah tangga, chip memori, hingga layar fleksibel yang juga dipasok ke produsen smartphone lain. Selain produk fisik, Samsung memperluas bisnisnya ke layanan berbasis teknologi seperti Samsung Knox, SmartThings, layanan cloud, dan AI. Melalui Harman, Samsung juga menyediakan solusi otomotif pintar dan sistem audio premium. Ditambah strategi pemasaran multi-channel, distribusi global, serta layanan purna jual yang kuat. Samsung mampu mempertahankan loyalitas konsumen dan memperkuat reputasinya sebagai salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia. Oke, boleh di next. Oke, masuk ke pembahasan. Yang pertama ada teknik pengumpulan data dan analisis kebutuhan bisnisnya. Dalam implementasi ERP, Samsung melakukan pengumpulan data kebutuhan bisnis dengan pendekatan multi metode. Wawancara mendalam dilakukan dengan manajer dari berbagai divisi seperti produksi, logistik, keuangan, dan SDM. Dari wawancara ini ditemukan bahwa sistem lama sering mengalami keterlambatan dalam konsolidasi laporan keuangan lintas negara serta kurangnya transparansi pada rantai pasok global. Lalu ada observasi langsung di lapangan juga dilakukan, khususnya di pabrik semikonduktor untuk melihat bottleneck dalam pencatatan stok bahan baku. Selain itu, Samsung juga menggunakan survei online kepada karyawan di berbagai negara untuk memahami kebutuhan dari sisi operasional. Teknik dokumentasi juga dimanfaatkan dengan menelaah laporan penjualan, SOP produksi, sehingga data keuangan tahunan. Nah, dari semua informasi tersebut, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Business Process Modeling atau BPM. Dengan model ini, Samsung dapat memetakan proses bisnis lama dan membandingkannya dengan kebutuhan sistem baru sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai gap yang harus dijembatani oleh ERP. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kebutuhan utama adalah integrasi data real time, kemampuan memproses transaksi dalam jumlah besar, serta fleksibilitas modul untuk menyelesaikan regulasi di berbagai negara. Identifikasi kebutuhan yang komprehensif ini menjadi fondasi dalam menentukan model ERP mana yang harus diimplementasikan dan bagaimana konfigurasi dilakukan. Selanjutnya ada penyesuaian dan konfigurasi modul ERP untuk kebutuhan spesifik. Nah, di Samsung ini memiliki SAP ERP karena dinilai mampu
menangani kompleksitas bisnis global. Modul yang diimplementasikan antara lain SAPPP, Production Planning, dan SAPMM, Material Management, dan SAPSD, Sales dan Distribution. SAPFI atau CO, Finance dan Controlling, dan SAPHCM, Human Capital Management. Nah, dari setiap modul tidak hanya dipasang secara standar, tetapi juga disesuaikan untuk menjawab kebutuhan spesifik Samsung. Misalnya, dikonfigurasi agar dapat menangani proses just-in-time manufacturing yang krusial di industri elektronik. Konfigurasi pada mode keuangan juga dilakukan agar mendukung konsolidasi lintas negara dengan berbagai mata uang. Samsung menambahkan aturan khusus untuk menyesuaikan standar akuntansi internasional sekaligus memenuhi persyaratan hukum di tiap negara operasional. Modul logistik melalui SAPMM dan SAPSD dioptimalkan untuk mendukung rantai pasok yang mencakup ribuan pemasok dan distributor di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan perencanaan material, distribusi produk, dan pengelolaan di gudang dilakukan lebih cepat dan efisien. Lalu di keberhasilan konfigurasi modul ini terlihat dari meningkatnya kecepatan pelaporan keuangan global serta efisiensi rantai pasok. Samsung merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih cepat karena sistem ERP memberikan data real time yang dapat diakses lintas departemen maupun negara. Selanjutnya ada proses customize dan integrasi sistem. Selain dari konfigurasi standar, Samsung melakukan kostumisasi pada beberapa modul. Salah satunya adalah integrasi ERP dengan Manufacturing Execution System atau MES, yang memungkinkan data dari jalur produksi masuk otomatis ke SAP. Hal ini mengurangi eh, kesalahan input manual dan mempercepat proses pengambilan keputusan di lini produksi. Integrasi juga dilakukan dengan Supply Chain Management atau SCM dan Customer Relationship Management atau CRM. SCM ini membantu Samsung menghubungkan data permintaan pasar dengan kapasitas produksi, sedangkan CRM memungkinkan perusahaan memahami kebutuhan pelanggan secara lebih detail. Proses ini penting karena bisnis elektronik sangat bergantung pada tren konsumen yang cepat berubah. Kustomisasi dan integrasi tidak terlepas dari tantangan teknis seperti kompatibilitas sistem lama dan biaya yang tinggi. Namun dengan dukungan vendor, SAP, dan konsultan teknologi, Samsung berhasil membangun ekosistem digital yang solid. Hasilnya, ERP tidak menjadi alat administrasi saja, tetapi juga sebagai strategis yang mendukung inovasi bisnis digital. Yang terakhir ada manajemen perubahan dan pelatihan pengguna. Nah, implementasi ERP dalam skala besar seperti Samsung memerlukan strategi manajemen perubahan yang matang. Perusahaan menghadapi resistensi dari karyawan yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama. Untuk mengatasi ini, Samsung membentuk Change Management Office atau CMO yang bertugas mengelola transaksi, memberi dukungan, serta mengumpulkan umpan balik dari pengguna. Samsung juga mengandalkan pelatihan intensif dalam berbagai bentuk, mulai dari workshop tatap muka, model learning, hingga simulasi penggunaan sistem ERP. Karyawan diberi kesempatan untuk mencoba langsung sistem baru sebelum implementasi penuh. Nah, pendekatan ini membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan diri karyawan dalam menggunakan ERP. Selain itu, Samsung juga menerapkan pendekatan continuous improvement setelah go live. Artinya, setelah sistem berjalan, perusahaan tetap menyediakan sesi lanjutan, forum diskusi, dan tim pendukung teknis untuk membantu karyawan. Strategi ini terbukti efektif karena tingkat adopsi sistem meningkat signifikan dan produktivitas tidak menurun meskipun terjadi perubahan besar dalam cara kerja sehari-hari. Oke, mungkin cukup untuk study case dari Samsung. Boleh di next slide lagi. Selanjutnya akan Oke, dijelaskan. selanjutnya. Nah, Baik, terima kasih, Ical. Selanjutnya yaitu ada studi kasus pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana saya akan membahas pada studi kasus ini, yaitu PT Indofood, di mana kami memilih ini karena PT Indofood ini memiliki kompleksitas bisnis yang cukup tinggi, mulai dari pengadaan bahan bakunya, di pertanian, produksi, hingga distribusi ke pasar domestik maupun internasional. Nah, kondisi ini menurut kami adanya sistem informasi yang terintegrasi untuk mengatasi masalah fragmentasi data dan meningkatkan efisiensi operasional. Next.
Nah, pada metode di bagian teknik pengumpulan data, pengumpulan dan analisis kebutuhan bisnis, PT Indofood ini melakukan analisis kebutuhan bisnis melalui bisnis proses mapping, di mana hasil dari analisis ini ditemukan beberapa kendala, seperti keterlambatan laporan keuangan, kurangnya transparansi dalam rantai pasok, dan adanya information silos antar divisi. Hal ini kemudian dituangkan dalam dokumen kebutuhan bisnis yang menjadi dasar pada ERP ini. Yang kedua ada penyesuaian dan konfigurasi model ERP, di mana pada tahap konfigurasi ini PT Indofood menggunakan SAP ERP dengan menyesuaikan beberapa modul inti. Misalnya model keuangan dikonfigurasi agar sesuai dengan standar akuntansi lokal. Modul material management digunakan untuk mengelola pengadaan bahan baku dari petani. Modul production planning membantu perencanaan produksi berbasis permintaan pasar. Dan yang terakhir, modul distribusi mendukung pengiriman produk ke berbagai wilayah. Selanjutnya itu proses customize dan integrasi sistem, di mana tantangan ini adalah adanya resistensi dari karyawan. Nah, untuk mengatasi hal ini, PT Indofood ini menerapkan strategi manajemen perubahan melalui sosialisasi manfaat ERP, latihan berbasis peran, hingga pendampingan langsung oleh konsultan saat sistem mulai digunakan. Nah, dengan cara ini, adaptasi karyawan itu lebih berjalan lebih mulus gitu di PT Indofood ini. Dan pada manajemen perubahan dan pelatihan pengguna, dan terakhir yaitu ada hasil dari implementasi PRF Indofood itu, dari hasil yang digunakan memberikan dampak yang sangat signifikan, mulai dari laporan keuangan yang lebih akurat, adanya efisiensi rantai pasok, kemudian perencanaan produksi yang lebih tepat, hingga peningkatan kemampuan dalam merespon permintaan pasar. Dan pada akhirnya ERP ini tidak hanya menjadi alat teknologi yang digunakan, tapi juga menjadi pendorong transformasi digital yang memperkuat daya saing Indofood di tingkat nasional maupun di tingkat global. Oke, Bu, next. Oke, mungkin dari presentasi dari kelompok 2 di kelompok B, kelas B dan kelas C cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Tapi mungkin sebelum itu kami kembalikan dulu ke. Oke, oke baik. Untuk pertanyaan kita batasi 2 pertanyaan untuk kelompok B, 2 pertanyaan untuk kelompok C. Jadi 4 ya. Silakan. Ini udah ada 2. Kita dengar dulu untuk pertanyaannya. Oh iya, silakan dipandu oleh Baik, baik kelompok B Ibu, atau kelompok. baik Bu Fani, Silakan, terima silakan. kasih. Eh, Ya udah, untuk sesi pertanyaan kami buka, yaitu pertama dari Laila Tulisiana, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kelompok 2 kelas B dan C atas presentasinya. Kayaknya ini pertanyaan saya lebih ke materi kelas C ya tadi. Tadi tuh customization ERP itu kan proses modifikasi, penyesuaian, atau penambahan fitur pada sistem ERP. Kira-kira customization ERP ini dilakukannya kapan ya? Apakah harus selalu dilakukan untuk mendapat hasil lebih baik, mengingat kelebihan-kelebihannya tadi? Atau ada case-case tertentu yang nggak apa-apa kalau tidak melakukan customization ERP ini? Apakah sudah jelas? Baik, udah cukup jelas untuk Lail. Terima kasih. Mungkin nanti diminta untuk bisa di chat di Zoom ya untuk pertanyaannya, supaya teman-teman yang lain juga bisa, mungkin yang belum mendengar dengan baik, nanti bisa uh, di follow up lagi itu pertanyaannya. Oke. Selanjutnya, terima kasih Lail. Selanjutnya Arum, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, mau menanyakan tadi dijelaskan sama kelas B itu kalau ada yang tentang menyesuaikan ERP untuk sebuah perusahaan. Nah, biasanya mungkin untuk perusahaan kecil akan memilih untuk menyesuaikan dengan ERP. Nah, apakah dengan menyesuaikan itu akan menghilangkan fleksibilitas perusahaan saat bisnis berkembang?
Itu aja pertanyaannya. Apakah cukup jelas? Baik, cukup jelas dari Arum. Mungkin karena tadi dua mungkin dari kelas C, selanjutnya kita ke kelas B kali ya. Melani, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya dari kelompok 2 kelas B dan juga kelompok 2 kelas C yang cukup lengkap dan mudah dimengerti. Pertanyaan saya, kan dalam analisis kebutuhan bisnis untuk implementasi ERP ini, perusahaan kan biasanya mengandalkan teknik pengumpulan data seperti survei, wawancara, dan observasi yang seperti tadi dijelaskan oleh kelas B. Namun di era pasca pandemi ini, bagi setelah COVID-19, ketika banyak aktivitas beralih ke digital, apalagi sekarang banyak yang WHO dan lain sebagainya. Bagaimana sih perusahaan ini dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan tetap akurat, representatif, dan bebas dari bias, terutama ketika karyawan ini bekerja secara hybrid atau remote dan ada keterbatasan akses langsung ke lapangan. Mungkin itu saja. Makasih. Ya, baik, terima kasih sudah tercatat Melani atas pertanyaannya. Terakhir dari Jasmine, persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada kelompok 2 kelas B dan kelas C yang telah mempresentasikan materinya sangat detail. Eh, saya izin bertanya, tadi dalam slide presentasi kalian terdapat klasifikasi kebutuhan dan kalian membaginya itu menjadi dua, yaitu fungsional seperti pencatatan transaksi, integrasi akuntansi, pengelolaan persediaan, dan manajemen SDM. Kemudian yang kedua itu ada non-fungsional seperti keamanan data, kecepatan akses, dan skalabilitas. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana strategi yang tepat untuk memutuskan prioritas jika ternyata kebutuhan fungsional ini justru bertentangan dengan kebutuhan yang non-fungsional. Misalnya, mungkin untuk integrasi real time itu yang diinginkan pengguna itu kan secara fungsional ya. Ternyata di sisi lain dapat memperlambat kecepatan akses dan membebani keamanan dari segi non fungsional. Apakah ada kayak framework khusus yang bisa menjembatani konflik tersebut? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Kelompok 2. Baik, terima kasih pada Jasmine atas pertanyaannya dan juga pada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Kami mohon kesediaannya untuk menunggu untuk kelompok kami berdiskusi terlebih dahulu, ataupun nanti jika ada teman-teman yang ingin mau menambahkan atau punya tanggapan terlebih dahulu, sangat dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Terima kasih. Oke, sambil menunggu dari teman-teman kelompok 2 mencari jawaban, saya akan ada sedikit penjelasan ya teman-teman terkait mengenai, kita pakai whiteboard ya, terkait mengenai teknik pengumpulan data. Tadi udah dibahas sama Muhammad Faisal ya terkait teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data itu, eh, jadi teman-teman teknik pengumpulan data kan tadi tuh ada berbagai macam ya, baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan ya dari kualitatif maupun kuantitatif? Oke, di sini kalau kita bagi ku- kuantitatif itu biasanya em, contohnya seperti survei ya teman-teman yang familiar kita dengar. Sedangkan ketika kita berbicara yang namanya kuantitatif itu biasanya seperti wawancara, kemudian ada FGDs gitu ya, dan juga observasi. Ini garis besarnya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan ya teman-teman di sebuah garis lurus gitu ya. Ketika kita memilih yang namanya survei kuantitatif, berarti kita itu kan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Namun yang menjadi kendala adalah misalkan ya kalau kuantitatif kalian punya berapa ratus data misal gitu ya. Untuk misalkan kalian kalau memberikan survei itu kan pengen mengetahui preferensi ya dari customer seperti apa gitu ya. Nah, tapi yang menjadi hasil dari survei itu ibaratnya hanya seperti permukaan, teman-teman. Jadi permukaan di eh,
kalau kayak di gunung es itu cuman permukaannya aja gitu ya. Kalian tahu banyak data gitu ya seperti ini, tapi dia cukup di permukaan gitu ya. Nah, ketika nanti teman-teman misalkan setelah melakukan survei, mencari tahu kira-kira keinginannya customer itu apa, nah itu tuh kalian justru harus melakukan studi lanjutan sebenarnya. Yang di mana studi lanjutannya itu melalui metode kuantitatif. Jadi ketika nanti kalian survei, kalian mencari tahu preferensi dari customer, nanti akan dapat misalkan dari 50 pilihan yang udah teman-teman beri gitu ya kepada customer, nanti ketahuan ya, ketahuan, oh ternyata top 10-nya tuh apa aja nih pilihan dari customer. Nah, nanti kalian harus melakukan yang namanya, hmm, justru kalian nanti harus melakukan yang namanya wawancara lanjutan. Misalkan di sini adalah ternyata topnya gitu ya, bahwa oh banyak orang dari yang saya survei itu memilih eh, memilih titik ini tuh sebagai fitur unggulan yang diinginkan gitu ya. Nanti dari situ kalian harus mengonfirmasi lebih lanjut justru teman-teman. Nah, wawancara itu ibaratnya kayak kalian mencangkul ya, mencangkul data. Jadi dari situ nanti kalian mencari tahu lebih dalam lagi gitu ya. Kira-kira dari bener nggak sih fitur itu tuh menjadi top fitur yang mereka inginkan, kira-kira alasannya apa? Terus misalkan fitur itu selain fiturnya aja, apakah ada hal-hal lain yang sebenarnya juga menjadi kebutuhan dari customernya? Nah, ketika kalian melalui proses kualitatif, wawancara, wawancara itu kalian akan mendapatkan yang namanya insight dari individual ya, kalau wawancara. Jadi kalau wawancara itu memang dia dari sisi variabelnya lebih sedikit dalam arti udah dikurasi dulu melalui survei baru kita wawancara gitu ya. Nah, kalau dari wawancara kalian akan dapat yang namanya insight insight individual gitu ya. Sedangkan kalau nanti FGD kalian ingin tahu insight dari kelompok tertentu. Misalkan fitur yang tadi kalian udah wawancara ke individu, kalian coba tanyakan lagi ke sekelompok orang yang misal nanti menjadi orang-orang yang menggunakan fitur tersebut gitu ya, atau target marketnya marketnya gitu ya. Nanti udah dapat insight kelompok, akan kita juga bisa melakukan yang namanya observasi, di mana observasi di sini artinya kalian itu hanya melihat, menilai, misalkan dari kira-kira si calon pengguna kita nanti gitu ya, atau enggak existing pengguna kita itu pada saat menggunakan eh, kalau misalkan ada apa produknya yang mau kita upgrade yang kita udah punya yang existing, kita lihat dari bagaimana dia cara menggunakan produk tersebut. Observasi itu benar-benar hanya kalian melihat aja, nggak menanyakan apapun. Nah, biasanya kalau nanti di observasi, itu akan benar-benar kelihatan yang namanya latent needs. Atau yang benar, yang menjadi kebutuhan individu yang sesungguhnya gitu. Yang yang mungkin nggak akan terjawab, belum terjawab ketika kalian melakukan wawancara saja. Oke, berhubung eh, baterai laptop saya udah habis, kayak saya stop share dulu, ntar saya join lagi pakai device yang lain ya. Sudah terjawab. Terima kasih ya, Raja dan kelompok 2. Oke, baik. Di sini saya mau menjawab pertanyaan Melanie. Terima kasih Melanie atas jawabannya. Pertanyaannya.
Nah, jadi gimana perusahaan dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan tetap akurat, representatif, dan bebas dari bias, terutama ketika karyawan bekerja secara hybrid atau remote dan ada keterbatasan akses langsung ke lapangan. Nah, jadi untuk memastikan bahwa data analisis yang dibutuhkan untuk ERP ini bisa tetap akurat, itu perusahaan harus menyesuaikan teknik dari pengumpulan datanya dengan kondisi kerja yang hybrid atau remote pasca pandemi itu. Nah, karena dulu biasanya langsung observasi ke lapangan, sekarang mungkin pendekatannya lebih banyak untuk memanfaatkan metode-metode digital yang ada gitu. Nah, misalnya untuk mengumpulkan data perusahaan bisa dengan mengkombinasikan survei secara online untuk mengumpulkan gambaran umum dari banyaknya karyawan gitu. Jadi nanti disebar surveinya ke karyawan secara online, lalu nanti ditindaklanjuti dengan wawancara virtual. Tujuannya untuk mengulik lebih dalam terkait apa ya tanggapan dari karyawan tersebut lewat survei online yang tadi. Nah, selain itu, aktivitas sehari-hari karyawannya juga bisa diamati langsung melalui platform kolaborasi digital. Misalnya itu kayak Teams, Slack, atau Trello. Nah, jadi eh, pola kerjanya dan kendalanya ini tetap bisa terlihat walau tanpa tatap muka secara langsung. Nah, contohnya misalnya eh, ada perusahaan distribusi yang ingin mengimplementasikan ERP untuk manajemen inventory. Nah, mereka menyebarkan Google Form misalnya ke tim gudang dan salesnya. Jadi hasilnya nanti ditemukan adanya masalah keterlambatan update data stok. Lalu nanti selanjutnya sudah ditemukan nih masalahnya, lalu dilakukan wawancara secara daring untuk digali lebih jauh. Nah, ternyata ditemukan masalah utamanya ini pada aplikasi lama yang sulit diakses lewat ponsel atau handphone. Nah, untuk memvalidasi hal tersebut, jadi si tim manajemennya ini bisa meminta apa ya record layar proses dari pencatatannya gitu. Nah, jadi udah ditemukan solusi atas permasalahan yang ada gitu. Nah, dengan pendekatan seperti ini secara online dan mengkombinasikan beberapa metode digital, data yang terkumpul nantinya bisa tetap akurat, representatif, dan juga minimum dari bias gitu. Apakah sudah terjawab, Melanie? Sudah cukup menjawab, Atia. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, baik. Mohon maaf, saya izin off cam ya karena internet saya kurang bagus. Nah, terkait pertanyaan dari Atia tadi ya. Jawaban dari Atia ya, saya mau menambahkan bahwa semenjak COVID 2019 itu kan disrupsi yang atau guncangan yang ini ya, yang merusak lah istilah disruptif itu ya. Nah, mulai ada yang namanya Cloud ERP. Tadi kayaknya udah di-mention juga ya di PowerPoint mengenai Cloud ERP. Intinya adalah untuk kita membuat data-data itu bisa diakses secara real time dimanapun gitu ya. Tapi tentunya untuk migrasi dari yang awalnya data itu ada tersimpan di intranet gitu ya antara komputer di perusahaan terus kemudian di upgrade secara cloud juga tentunya pasti ada tantangan. Namun yang pasti ada artikel yang saya baca, ini nanti akan saya share juga ya di grup, bahwa dengan adanya Cloud ERP ini justru bisa mempunyai kolaborasi. Ya, baik kalau kalau di bidang manufaktur berarti di sini hasil dari yang artikel yang saya baca dengan adopsi Cloud ERP ini dia bisa product development, kemudian mengurangi kesalahan diakses dari mana aja gitu. Dan apakah reliable? Ya harus ya, itu harus reliable, harus bisa dipercaya gitu untuk datanya. Oke, itu aja tambahan dari saya terkait ya.
Oke, saya rasa eh, ada pertanyaan lagi. Mungkin satu lagi deh, boleh. Kalau mau ada pertanyaan lagi terkait ini, terkait materi ini ya. Oke, Baik saya teman-teman, rasa apakah kalau ada yang dari bertanya? Mm-mm, Oh, nggak ada. silakan. Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, oke kalau gitu kita cukupkan saja ya untuk kelas kita hari ini. Semoga yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman juga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman lainnya juga untuk saya ya. Kemudian nanti saya minta tolong dibantu untuk PJ-PJ kelasnya melaporkan juga ya di melaporkan di grup boleh siapa yang tidak hadir gitu ya. Mungkin bisa non Dari Bu, saya. apa namanya, Mm-mm. screenshot ulang karena tadi banyak di Oh, awal iya. yang Oke, boleh boleh Danu silakan. Di screenshot ulang. bintang tolong. Yo. Oke Bu, saya izin screenshot ya Bu. Satu, dua, tiga. Slide, slide dua. Udah Ibu. Oke, oke kalau gitu. Oke, kalau gitu kita cukupkan ya untuk kelas kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Juga teman-teman yang sudah presentasi, saya apresiasi ya presentasinya lengkap dan juga jelas dalam menjelaskan. Kalau gitu kita ketemu lagi ya di Jumat minggu depan. Saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Iya, Bu. Terima kasih Baik, Kak Bu. Aceh.